Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah SAW, ya, pada pagi hari itu dia datang ke masjid dan masih menyaksikan orang-orang berkumpul di dalam masjid sementara matahari bersinar terang. Lalu Umar bin Khattab mengusir seluruh orang yang ada di dalam masjid itu supaya keluar dan suruh mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena Umar bin Khattab tidak suka dengan orang-orang yang ada di dalam masjid, ya, sementara matahari terang benderang, agar mencari nafkah. Penjelasan ini sebetulnya kita bisa dapatkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu, ya. Allah berfirman, "Wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan apabila telah kalian laksanakan ibadah itu, sholat, ya, setelah kita sholat itu, fantashiru fil ardi, bertebaranlah kalian di muka bumi ini, ya, wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah itu. Kita disuruh cari karunia Allah setelah menyelesaikan ibadah nih. Karena Allah itu tidak harus bekerja, tidak harus banting tulang, bukan itu maksudnya. Pokoknya cari karunia lah, cari ilmu kek, mendidik anak kek, ya, kemudian membimbing keluarga, seperti itulah maksudnya, ya. Carilah karunia. Sekalipun para ulama memfokuskan pada perkara-perkara kasab, kan itu juga pada kaum muda, Pak, sebetulnya ayat ini, ya. Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan ingat, mencari karunia Allah itu wazkurullaha katsira, ingat Allah Subhanahu wa taala, ingat hukum Allah, ingat aturan Allah, ingat ketetapan Allah. La'allakum tuflihun, maka kalian akan jadi orang yang sukses. Ayat ini membimbing kita kaum muda supaya jadi orang sukses, berhasil. Caranya apa tadi tuh? Kalau selesai melaksanakan ibadah, apa aja, ya, ibadah tuh baca Quran, sholat, apa aja tuh. Selesai, cari karunia. Tapi ingat, cari rezeki itu ingat ketentuan Allah. Wazkurullaha katsiran, ingat Allah tuh, bukan berzikir banyak-banyak, tapi ingat hukum Allah, ingat ketentuan Allah, ingat peraturan Allah. Niscaya kalian akan menjadi orang yang sukses. Tidak mungkin ayat ini bercanda, Pak. Enggak. Ayat ini benar. Ya. Bukan hadis. Hadis karena orang tanya dulu, ini sahih apa enggak? Ini ayat Quran. La'allakum tuflihun, sehingga kalian akan menjadi orang yang berhasil, yang sukses, yang menang. Oh. Dalam hadis lain Rasul berkata, Imam At-Tabrani, kata Rasulullah SAW, carilah rezeki yang halal. Kan mencari rezeki yang lain itu wajib setelah menunaikan yang fardu. Oh, ya. Mencari rezeki yang halal itu wajib setelah menunaikan yang fardu. Para ulama menyebutkan yang maksud fardu itu adalah sholat, puasa, haji, ya, ibadah-ibadah yang fardu itu. Selesai itu cari rezeki yang halal. Ya. Saya akan kutip sebuah hadis, Pak. Menarik sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Zubair bin Awam, sahabat Nabi, Pak. Kata dia berkata, li ayyakhudha ahadukum habla, ya, ala jabali wa ya'ti ala dhahri hataban, ya, fayabi'aha wa yakuffallahu biha wajhahu khairum min ayyas ala nasa
a'tuhu au man'uhu au kama qala muttafaqun alaih, Bukhari Muslim hadis ini Pak. Kata Rasulullah SAW, li ayyakhudha ahadukum, ya, hendaknya kalian itu ya yang waktu itu memang ditujukan pada orang-orang yang pengangguran Pak. Ya. Di sekitar sahabat Nabi itu banyak nganggur, nggak ada kerjaan gitu. Li ayyakhudha ahadukumul habla, hendaklah kalian ini carilah seutas tali, ya, cari tali. Kemudian wayak tal jabal, dan datang itu bukit-bukit, hutan, leweng tuh maksud gitu ya. Dan kumpulkanlah ya kayu-kayu itu dan bawa di punggungmu tuh, ya, bawa pergi ke pasar di atas punggungmu itu, ala bahri itu di atas punggung Pak. Dulu kan nggak ada mobil, nggak ada motor ya, kendaraan juga terbatas. Yang punya kuda itu orang-orang kaya aja. Ya ayat ini ditujukan pada pengangguran yang dhaif, sehingga dia bilang kamu panggul aja tuh kayu tuh, bawa ke pasar. Disuruh panggul, bawa ke pasar. Ya. Kemudian jika memang niat itu karena Allah, maka Allah akan mencukupimu. Dan perbuatan itu jauh lebih baik dibandingkan kamu meminta-minta apa kayak orang pengemis ya. Baik itu diberi oleh orang atau tidak diberi. Nih Pak, kita suka minta-minta ya. Apa itu minta pengemis atau minta-minta yang dalam tanda kutip itu. Itu Rasul bilang nanti di akhirat kelak wajahnya akan dihinakan dan menjadi cacat. Apakah dia diberi orang ya, kita minta-minta dikasih atau tidak dikasih? Dikasih atau dikasih, tetap dia sebagai pengemis minta-minta yang hari kiamat nanti wajahnya akan cacat. Maksudnya tentu kita tidak ingin menjadi orang seperti itu. Anas bin Malik pada cerita tentang seorang sahabat Nabi datang ke Rasul minta-minta, ya Rasulullah bagi saya dong, ya, saya orang miskin gitu. Rasul bilang, tanya, Fulan, di rumahmu masih punya apa coba? Apa kira-kira benda yang ada di rumahmu? Lalu kata sahabatnya bilang, ya Rasulullah saya cuma punya selimut lecak yang saya pakai buat selimut dan alas tidur, dan satu lagi semacam baskom ya, apa tuh qadah untuk minum tuh ya, mangkok untuk minum, cuma dua itu, bawa kemari, kata dia bilang, dibawa ya. Lalu Rasul tawarkan pada para sahabat, ya sahabat, siapa kira-kira yang mau membeli dua benda ini, selimut dan mangkok? Ada sahabat, saya berani Rasulullah 1 dirham. Janganlah 1 dirham ya, 2 atau 3 dirham. Ada yang lainnya, baik kalau gitu Rasulullah, saya beli 2 dirham. Dibeli ya. Lalu uang itu diberikan kepada orang tadi, sahabat tadi itu, nih uangnya aku berikan. Ini juga pengalaman lelang. Hukum lelang itu dibolehkan dalam Islam. Peristiwanya nih Pak. Jadi peristiwa lelang ini yang Rasul lakukan itu menjadi dasar bolehnya, halalnya kita praktek lelang. Jadi kalau Bapak punya barang tuh boleh dilelang, tawarkan ya, boleh. Hadisnya ini. Nih uangnya saya berikan pada kamu 2 dirham ya. 1 dirham kamu gunakan untuk keperluan rumah tanggamu ya. Yang 1 dirham lagi kamu pergi ke pasar beli kapak, nanti bawa ke sini. Iya, datang bawa kapak dia. Lalu Rasul buatkan Pak. Rasul ini kalau membimbing orang Pak sampai tuntas Pak. Orang ini nggak ngerti ya, orang Arab ini nggak paham bagaimana mencari nafkah. Diajarkan kapak itu dibikinkan kayu Pak. Pengikatnya itu, ini kamu begini caranya nih, kapak kamu ikat pakai kayu, kamu pukulkan ke potong-potong kayu itu, cari kayu bakar, jual ke pasar, dan jangan kembali ketemu saya selama 2 minggu. Nggak boleh ketemu Pak. Pokoknya saya nggak mau terima kamu setelah 2 minggu. Ya, pergi cari nafkah itu. 2 minggu berikutnya datang, ya Rasulullah, saya selama 2 minggu ini telah berhasil mengumpulkan uang 10 dirham. Itu pun sudah dipotong untuk seluruh kebutuhan dapur saya. Alhamdulillah. Apa harus bilang? Perbuatan itu jauh lebih baik dibandingkan kamu meminta-minta ya, yang
di akhirat kelak wajahmu akan cacat. Pak, bekerja cari nafkah itu ibadah, ya. Bukankah kita disuruh ibadah? Tugas kita ini di dunia ini hanya untuk ibadah. Bisa nggak menjadikan bekerja itu sebagai ibadah? Bahkan sebelah kelelahan, ya, capek, keringet, pegel-pegel malam hari itu, ya, karena bekerja di siang hari, itu Allah jadikan sebagai ampunan dirimu. Coba tuh, Pak. Kita bekerja, ya, di kantor, di pasar, di kebun, ngojek, ya, nge-grab, macam-macam lah. Capek badan nih, Pak, ya. Ngajar juga capek, jangan kira ngajar nggak capek, dakwah capek, Pak, gitu ya. Malam hari itu berasa, Pak, punggung ini pegel-pegel. Rasulullah bilang, kelelahan, kecapaian malam hari karena siang hari kamu usaha, bekerja, macam-macam betul gitu. Maka itu jadi ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bekerja nih, Pak, cari nafkah ini bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan perut atau memenuhi kebutuhan materi, tapi di sana ada segudang pahala dan setumpuk ampunan. Tuh, apa itu, Pak? Pahala dan ampunan Allah berikan. Bahkan hadis lain kata Rasulullah SAW, jika seseorang keluar rumah, ya, mencari nafkah untuk menafkahi anak-anak yang masih kecil, ya, maka itu sebagai jihad fisabilillah. Dan jika dia keluar mencari nafkah untuk menafkahi orang tuanya yang dhaif, yang lemah, maka itu jihad fisabilillah. Dan jika ia berkeluar rumah mencari nafkah untuk menafkahi dirinya agar tidak menjadi pengemis, maka itu juga jihad fisabilillah. Tapi kalau dia keluar rumah mencari nafkah dalam rangka riya, pamer, dan bermegah-megahan, maka itu fisabilis syaitan. Itu adalah jalan setan dan itu cara setan mencelakakan. Jadi kalau kita bekerja, ya, cari nafkah itu cuma sekedar karena riya, ya, untuk bermegah-megahan, ya, supaya dapat pujian orang lain karena megah, mewah dan sebagainya, maka itu jalan setan. Ya. Oleh itu para ulama nih, Pak, memberikan bimbingan kepada kita bagaimana sih agar kita bekerja ini jadi ibadah, ya. Pertama, ada 4, mungkin saya 3. Yang pertama, setiap pekerjaan tuh, Pak, ya, kalau ingin dianggap sebagai ibadah, maka mulailah setelah niat, ya, mulai dengan kata bismillah. Apa aja, sahabat badi sini awal bismillah, sekalipun nggak kedengeran tuh bismillah. Apa aja pekerjaan baik, ya, ucapkan bismillah. Sekalipun dalam hati, ya, mau olahraga kayak, ya, mau masak kayak, setiap pekerjaan baik awali dengan kata bismillah dan tutup dengan alhamdulillah. Ya. Mau minum bismillah, ya. Apalagi kalau kablingan doa, tutup alhamdulillah. Itu hadis cerita tentang orang yang baca alhamdulillah setelah makan atau minum, Allah ridho, Pak. Dan itu dapat ganjaran makan minumnya itu. Apalagi pekerjaan cari nafkah. Awali bismillah, tutup dengan alhamdulillah. Jangan lupa tuh. Yang kedua, berusahalah, ya, carilah nafkah yang baik-baik saja. Ya. Kan di muka bumi ada usaha, ada nafkah, ada bisnis, ya, ada kehidupan. Kita tinggal pilih mau yang baik apa yang buruk. Islam mengajarkan suruh pilih yang baik tuh. Cari nafkah itu banyak, jadi jangan dikira sedikit. Sekalipun memang kelihatannya kok susah ya sekarang pada musim PHK. Enggak. Lapangan kerja itu tergantung pandangan kita. Kalau pandangan kita, persepsi kita tentang lapangan kerja itu sempit, maka jadi sempit. Tapi kalau persepsi kita tentang lapangan kerja itu luas, ya, maka jadi luas. Seluas langit dan bumi. Karena kata Allah, nanti baca surat Al-Araf itu ayat 10. Nah,
Walqad makkanakum fil ardi wajalnakum fiha maisha. Dan telah aku tempatkan dirimu itu di bumi ini, ya, dan aku berikan kamu itu bekal seluruh bumi ini untuk kita, Pak. Artinya luas, ya. Memang sekarang cari kerja ini susah, Pak. Kerja apa aja mesti pakai sertifikat, Pak. Jadi tukang las tuh, Pak, sekarang ini pakai sertifikat. Kerja bangunan mesti pakai sertifikat semua. Apalagi misalnya pekerjaan-pekerjaan yang agak elit, semuanya pakai sertifikat. Ini cara kapitalis membatasi orang bekerja. Kita harus paham juga tuh. Tapi bukan berarti kita menyerah dengan peraturan itu. Ikuti aja, ya. Sekalipun persyaratannya berat. Memang untuk bekerja ini berat, Pak. Persyaratannya itu nggak cukup sekedar ijazah S1, S2, S3. Ada sertifikasi. Termasuk perusahaan-perusahaan yang mau bikin tender semuanya, pokoknya bikin susah sekarang, Pak. Nih, bikin kesini bikin berat, sehingga kalau kita bisa kalah dalam pertarungan lapangan kerja ini habis sudah. Paling kita kerja yang informal, itu lain lagi ya. Tapi kalau yang formal tuh nggak bisa, Pak. Saya teruskan. Jadi carilah kerja yang baik. Yang baik tentu halal kan, gitu ya. Yang ketiga, bekerjalah sungguh-sungguh. Cari nafkah sungguh-sungguh. Kata Siti Aisyah, ya, berpagi-pagilah kalian dalam mencari nafkah itu dan kebutuhan hidup, ya, karena di sana ada keridhaan Allah dan keberuntungan serta keberkahan. Maksudnya kita cari kerja pagi-pagi supaya sungguh-sungguh, ya, jangan main-main, jangan bercanda, carilah apa saja tuh sungguh-sungguh, jangan main-main gitu. Dan yang ketiga, ya tentu saja melihat, yang keempat melihat ketentuan-ketentuan hukum di dalam mencari nafkah tadi. Para ulama, para sahabat, Pak, ya, udah pensiun, dijamin anaknya segala macam itu, udah kaya raya itu, masih berdagang. Seperti Abu Hanifah itu dagang. Bahkan orang bingung aja, Abu Hanifah ini dia pedagang atau ulama? Ketika ditanya kenapa sih masih cari duit aja, dia jawab, bukan untuk kebutuhanku, tapi saya cuma pengen mengeluarkan zakat dari hasil keringatku, dari hasil perdaganganku, dari hasil usahaku. Cuma pengen bayar zakat, maka dia bekerja lagi. Itu aja. Nggak ada lainnya. Kalau ingin bayar zakat itu dia menambah pahala. Karena itu saya berpesan kepada diri kita semua, kalau masih punya kesempatan, ya, untuk berikhtiar kasab tuh boleh, atau membukakan jalan bagi orang lain, ya. Saya udah pensiun, nggak mungkin kerja, tapi Bapak bisa membukakan jalan bagi yang lain, itu adalah bentuk ibadah, ya, yang juga pahalanya diganjar seperti orang berjihad fisabilillah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua, ya, yang kita diberikan untuk merenungkannya dan mengamalkannya. Itu saja. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.